Bismillah abi walibni warwil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini, bahkan yang selalu mendukung apologetik Kristen di dalam mengabarkan kebenaran. Semoga Injil terus diberitakan di tengah-tengah kesulitan, bahkan melalui media yang saat ini sangat canggih. Nama Tuhan terus diberitakan. Mari teman-teman untuk selalu setia membagikan dan juga memberitakan kabar baik, karena itulah tugas orang percaya. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat diskusi yang lumayan agak panas teman-teman ya. Harus meletakkan perasaan itu supaya tidak mudah baper begitu ya, supaya semakin cerdas ketika kita beragama dan berkeyakinan. Ingat, ini edukasi di dalam ruang diskusi ataupun debat. Jadi kalau yang suka baper sebaiknya skip. Mari teman-teman kita lihat secara utuh, jangan skip. Semoga kita dicerdaskan. Ini dia videonya. Gara-gara Jumat terbongkar sudah ajarannya ya, jadi jangan salahkan kita ya. Kalau kita juga akan membongkar kitabnya. Yang saya herankan ya, Zulkifli nggak pernah memberikan edukasi tentang kitabnya, tetapi lebih suka hanya mendebatkan kitab orang ya, yang menginginkan bahwa kitab orang lain itu harus mengikuti apa yang menjadi pemahaman kitabnya. Sehingga di dalam setiap perdebatannya ya, dia selalu sok-sokan seolah-olah dia ngerti Alkitab gitu ya. Saya risih banget teman-teman, saya keliling TikTok ya, nyari kadun gitu kan. Pas lagi masuk kok masih saja fokus hanya Alkitab yang dipermasalahkan. Kemudian ketika Kristen menjelaskan nggak mau. Saya bilang sudah, kalau memang nggak mau jangan dilanjutkan. Ngapain kita ngejelasin Alkitab lagi, ya kan? Langsung aja balikin ke kitabnya, ya kan? Gitu kawan-kawan ya. Saya akan tunjukkan video ya, ini ya, sesuai dengan tema kita ya. Di mana si Jupret ya, yang selalu mulutnya selalu kata-katanya itu terlalu disuarakan dengan kencang-kencang ya. Tapi memang bisa menjadi idola loh, karena bagi Islam itu bukan perkara kamu punya pengetahuan yang bisa diambil atau hanya bisa mendebat. Nah itu, kalau andalan Islam itu yang penting bisa suara kencang, bisa mendebat, bisa ngoceh ya, bisa melawan kata-kata walaupun kata-katanya nggak ada kejelasan ya, itu mereka udah jadikan jagoan. Ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1, ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 19, Paulus mematikan akal sehat manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Aduh. Gak usah keluar-keluar terlalu gede-gede suaranya, Jupret ya. Buktinya orang yang di luar Islam yang justru bisa sukses, bisa menciptakan hal-hal yang bahkan kalian butuhkan. Tanpa pengikut Kristus ya, tanpa penyembah Tuhan yang benar, bagaimana dunia ini hanya mengandalkan kencing onta? Bagaimana dunia ini hanya mengandalkan mencium batu? Bagaimana nasib dunia ini kalau hanya mengandalkan onta? Ya, mikir Jumret. Yang nggak pakai akal itu siapa sebenarnya? Kalau bicara akal itu, ya, Al-Quran bisa ditanya dan bisa menjelaskan. Nggak usah bahas 1 Korintus dan lain sebagainya. Ya, sejak kapan Rasul Paulus itu ngajak kita nggak mikir? Ya, sudah begitu dia mengatakan bahwa kita orang Kristen. Ya, baca itu teks originalnya, nggak usah pakai ditambah-tambah. Justru kitabmu dari terjemahan saja sudah ada kata sisipan yang jelas-jelas itu di luar teks originalnya, pengertian teks originalnya ya, walaupun nggak ori ya, anggap aja lah original ya teman-teman ya. Kita ngikutin mereka aja. Sudah kitab katanya diklaim sebagai wah dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah, oke lah, anggap aja lah original gitu ya teman-teman, tanpa campur tangan manusia. Kenapa tiba-tiba jatuh dari langit soalnya ya, anggap aja lah begitu. Sudah diklaim kitab yang udah jatuh dari langit, tulisan Allah sendiri, kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya,
selalu ada kata-kata sisipan. Sudah kata-kata sisipan ditambah pula ada tafsir Jalalain, tafsir Kemenak, tafsir Quraisy Shihab, Ibnu Katsir, coba. Belum lagi nih tafsir Malaysia ya, Kemenak Malaysia ya. Tafsir apa lagi tuh di Arab Saudi ya. Tafsir mungkin untuk Islam di Amerika. Nggak tahu yang nafsir itu ulama apa itu yang di Amerika ya. Ya teman-teman ya. Pokoknya dipadu-padankan sesuai dianggap dijadikan bahwa Al-Qur'an itu harus dijadikan sesuatu yang indah. Ya, dari terjemahan dari original teksnya itu farjaha kemudian diganti perempuan. Yang dari original Arabnya zakar tiba-tiba diganti laki-laki. Padahal kan kalau laki-laki sama perempuan di bahasa Arabnya beda pula kan gitu ya. Ada bahasanya sendiri gitu. Nah, apa itu? Kenapa tuh Zulkifli? Kalau kau misalkan goceh begitu dikasih dalil kau jawab apa kau? Ya, sok-sokan. Tadi Quran surat berapa Alkitab berapa tadi 1 Korintus berapa? Coba kita dengarkan lagi nanti kita buka sama-sama ya kan kawan ya. Kita nggak takut. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. 1 Korintus 1 nomor 19. Oke, 1 Korintus 1 nomor 19. Oke. Dalam original teks habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Dalam original teks terjemahan jujur. Jangan apa tadi dia bilang? Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan kata Paulus. Gak boleh dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 9. Oke. Teman-teman ya. Kita nanti cek ya. Bagaimana kata Rasul Paulus. Saya penasaran. 1 Korintus ayat berapa tadi? 1 Korintus 19 ya? Sorry. 1 Korintus ayat 19. Coba, ini perikopnya apa? Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini justru perkataan Rasul Paulus kasih tahu Muslim, ya, bahwa Kristus itu dibangkitkan, dia itu bangkit. Terus kalian bilang tidak bangkit, begitu maksudnya ya? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya kalau memang ya dalam konsep manusia setelah mati ya sudah binasa selamanya di tanah ya. Itu nggak usah pusing lah, Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia dan dia harus bangkit. Itu maksudnya di ayat 13-nya. Kemudian ayat 14-nya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya kalau Yesus nggak bangkit, iman orang Kristen itu gagal. Tapi karena ya fakta ya memberitahukan kepada kita Yesus itu bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia membuktikan setelah kebangkitannya hidup lagi selama 40 hari baru kemudian disaksikan oleh ratusan manusia bahwa dia naik kembali ke surga. Nah, yang jadi perkara adalah apakah Islam tahu soal ini? Enggak tahu. Tahu-tahu isi kitabnya apa? Sejahteralah aku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan aku bangkit kembali. Karena berhubung otak mereka nggak boleh mikir ya. Kenapa kok Isa itu mengatakan dia di saat di damai sejahtera ketika dia dilahirkan, ketika dia diwafatkan dan bangkit kembali? Itu nggak dipermasalahkan karena apa? Mereka yang nggak punya otak nuduh orang nggak pakai otak, ya kan? Ya nggak Zulkifli? Coba bantah saya. Kenapa kitab kamu mengatakan Isa itu ya dari kelahirannya ya dia melebihi kriterianya Muhammad loh. Ya, boleh ditandingi dari segala macam. Ya, dimulai dari kelahirannya dia berasal dari apa zatnya. Kemudian dari nubuatannya dia lahir sebagai tanda bagi alam semesta, seluruh alam semesta. Ya, itu berbeda dengan Muhammad. Walaupun ada sedikit kesamaan di sini ya sebagai tanda katanya ya, tapi tidak seluas yang dimiliki oleh Isa. Boleh buat perbandingan di situ kawan-kawan ya di surat Al-Anbiya ya. Lalu ayat ke-15-nya apa? Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, artinya kalau cuma hanya rekayasa buat apa? Gitu loh ya. Percuma kalau buat rekayasa.
Nah, terus ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya buat apa dia menjadi manusia? Kalau memang kebangkitan manusia itu tidak ada. Karena manusia harus bangkit kembali, Tuhan merencanakan sesuatu hal yang indah, bukan kebinasaan, melainkan kehidupan yang kekal, maka manusia harus mengalami kehidupan kembali. Nah, oleh karena manusia harus mengalami kehidupan kembali, saudara-saudaraku, dengan Kristus dia akan bisa bersama-sama di tempatnya yang di surga. Maka dalam Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 1 ya teman-teman, Yesus menyebutkan bahwa dia telah menyediakan tempat bagi kita. Oke? Lalu kemudian ayat 17-nya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Yesus nggak bangkit, berarti kita ini belum menerima pengampunan dosa, atau belum menerima kasih karunia, atau saya samakan dengan orang yang belum menerima kabar baik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus ayat 18-nya apa? Sebelum sampai ke 19-nya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya ampun Tuhan. Memang manusia ini ya, nggak tahu mulutnya itu selain corong ya, rupa-rupanya kosong gitu ya. 1 Korintus ya ayat 19 itu menyebutkan apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang ini ya. Kita lihat dari ayat 18-nya dulu. Kalau diambil dari ayat 19 doang, maka kita akan menjadi salah paham. Karena apa? Ayat 18 sama 19 ini nyambung. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya kalau kita tidak percaya kebangkitan Kristus, ya, maka kita ini orang menjadi sia-sia. Ya, percuma iman orang Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau dia tidak bangkit, itu maksudnya. Ya, kemudian ayat 20-nya mengatakan apa? Tetapi yang benar ialah, tuh, ini si Zulkiper nih, gak baca. Dia pikir ya baca Alkitab tuh sama kayak Al-Quran, satu ayat, ada tafsirnya sendiri. Ya kan? Ya, 1 Korintus ayat 19, ayat 1 Korintus 1, 1 Korintus 1 ayat 19. Sebentar, coba. Aku salahkah? 1 Korintus 1 ayat 19. Oh iya sorry 1 Korintus 1 ya tadi dia bilang ya, hikmat Allah dan hikmat manusia ya. Di ayat 18 menyebutkan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Terus salahnya di mana di Zulkiper? Ini ayat 18-nya dulu kita baca. Karena apa? Ayat 18 ini biasa dipahami sama umat Islam yang tidak terbiasa membaca kalimat ya. Maka dia mengatakan kalau orang yang menerima pemberitaan salib katanya orang bodoh. Padahal di sini disebutkan kalimatnya begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Gitu loh. Orang yang akan binasa itu menganggap bahwa pemberitaan salib itu ada suatu kebodohan, begitu loh maksudnya. Sama dengan umat Islam. Ya, umat Islam menganggap bahwa pemberitaan salib, pemberitaan Yesus mati di kayu salib adalah suatu kebodohan. Ya, tetapi, nah ini dia nggak baca selanjutnya. Kan di situ kan ada komanya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, terus ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di sini tuh bukan diajar orang tidak bisa mikir, tetapi bagi orang-orang yang sok-sok meninggikan dirinya, sok-sok yang berilmu kayak jumpret ya, maka sudah dilenyapkan sudah ke hikmatnya. Ya, karena apa? Dia sendiri mengeraskan hati, bahkan mencoba untuk membelok-belokkan ayat Alkitab atau membelok-belokkan fakta kebenaran. Dia sendiri yang membelokkannya, pada akhirnya dia tersesat sendiri, itu maksudnya. Ya, artinya kawan-kawan ya, Tuhan itu menginginkan bahwa kita itu boleh mengalami kehidupan kekal ya, melalui kesempatan atau anugerah yang diberikan kepada Tuhan dengan dirinya menjadi tebusan bagi pelanggaran kita. Ya, itu disebut grace. Ya, itu yang disebut anugerah, kasih karunia. Tapi kalau setiap orang tidak mau menerimanya, ya berarti salah sendiri. Hikmatnya pun akan hancur karena itu. Karena kehidupannya, pemikirannya, perkataannya terus-terusan membelokkan kebenaran. Gitu kawan-kawan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi 1 Korintus 1 ayat 19 ya, ini mengungkapkan bagi orang-orang yang
di mana ya dia hanya mengandalkan isi otaknya sendiri, kemudian kebenaran dibelokkan sesuai dengan pemikiran kitabnya sendiri, ya. Ayat 20 mengatakan apa? Di manakah orang yang berhikmat? Hikmat di sini apa, teman-teman? Hikmat di sini konteksnya adalah ya orang-orang yang memiliki gelar, entah dia dosen, entah dia dokter, ya entah dia apa namanya ini guru, ya pengajar Allah, apalah pokoknya ya. Mereka akan dibinasakan hikmatnya. Ya karena apa? Orang-orang yang mencoba untuk mengandalkan pemikirannya sendiri, mengandalkan logikanya sendiri, mengandalkan kepintarannya sendiri, ya di situ akan dipermalukan Tuhan, bahkan dilenyapkan hikmatnya, dilenyapkan kepintarannya maksudnya. Ya, ini ada tertulis karena ada tertulis ya 19. Karena ada tertulis, ya. Terus ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi Tuhan Allah kita ya menyelamatkan orang-orang yang percaya akan pemberitaan salib, yang dianggap bodoh bagi mereka. Itu maksudnya. Karena orang-orang cerdas pun ya teman-teman, mereka menolak karya salib itu. Ya, ini bisa dipahami. Orang Kristen sangat paham dengan kitabnya sendiri. Karena apa? Kami sudah terbiasa membaca Alkitab kami dengan bahasa yang kami mengerti, Jumret, ya. Bukan kayak kitabmu yang cuma satu kalimat tiba-tiba ada terjemahnya pun sudah dirubah, ya. Kemudian belum lagi ditafsir A, B, C, D, E, ya kan? Itu sudah gak karu-karuan, amburadul, makin hancur gitu loh. Ya. 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh. Makanya belajar Bible itu tidak boleh pakai akal. Aduh, kecerdasan orang pintar gimana? Gak boleh. Ya, pakai iman. Apa sih ini kok ya? Kalau mau belajar Bible pasti keluar dari Kristen kalau pakai akal. Oke, ya sudah. Contoh tadi, contoh. Ya, Contoh, kalian Bapak, yang benar. anak, roh. Kami Kalian benar akal. kalian mau bisa gimana, benar. mau pelintir-pelintir gimana pun. Anda tidak bisa benar karena Anda tolak ukur benar itu akal. Oke. Tolak ukur Ya, benar Bang. itu akal. Semangat Bang melayani. Akalnya orang Islam itu di mana sih kalau kita ini keluarin uang disuruh cium-cium batu itu sebagai penembus dosa kita? Akal sehat kita di mana, Jumpret? Hah? Orang Islam itu pakai akalnya di mana sih, Jumpret? Ketika Al-Quran ditanya mereka jawab, harus tanya sama ahlinya dong, sama ahli Islam dong. Lah kalian selama ini punya iman nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi selama ini kalian umatnya goblok semua gitu. Kok si Jumpret ngatain kami orang Kristen yang nggak punya akal? Ketika umat Islam yang awam ditanya, ya tentang Qurannya bilangnya apa? Ya lawan tuh si Zulkifli katanya. Lawan tuh si Juma. Ya, dan dirinya sendiri nggak ngerti tapi sudah tampil, itu yang bingung saya. Dirinya sendiri nggak ngerti Islam, nggak ngerti Al-Quran, ya, tapi bisa komentar, membela Islamnya, kan bego namanya teman-teman. Orang membela imannya itu harus ngerti apa yang dia bela gitu loh. Dia membela apa itu kalau dia ditanya aja nggak ngerti kan gitu, ya kan kawan? Belum lagi apa namanya ustadznya, mana pernah mereka mau di debat kitabnya? Akal sehat pakai yang di mana itu akal sehat di celana itu Jumpret? Kalau akal sehat di celana, bagaimana ngejawabnya ketika ditanya umat Kristen? Masa Al-Quran setiap kali ditanya, dibahas katanya, itu apa namanya, penistaan. Akal sehat di mana, Jumpret? Aduh. Kalian nih ya, kita ini ya, sudah di era, apa namanya, era internet apa sih yang tertutup? Kalau zaman dulu mungkin ada banyak Muhammad KC ya. Yang sebelum-sebelumnya tapi tidak terekspos. Karena terekspos lah ya. Karena zaman internet lah ya mengungkap bahwa karena agama ini ada orang teraniaya. Bagi mereka membela agamanya dengan menganiaya orang. Sebagian umat Islam sampai murtad gara-gara berpikir akal sehat saya, aduh, ini kok ajaran saya begini amat ya. Masa cuma ngomong begitu aja di penjara sampai dikasih makan tai, dikasih injak-injak sampai di penjara puluhan tahun. Waduh, jangan-jangan ajaran saya yang salah ini. Ya? Jadi nggak usah ngajarin kita pakai akal sehat, Jumpret. Akal sehat yang kau gadang-gadang itu seperti apa sih? Sinilah masuk. Coba kita pengen tahu nih akal sehat yang dimiliki umat Islam itu kayak mana. Asal jangan kau bahas Alkitab lagi. Karena kau menganggap bahwa kami sudah tidak punya akal sehat. Buktikan kalau umat Islam bisa punya akal sehat dengan dalil yang saya akan kasih. Oke,
Ini mumpung saya baru mulai live-nya, silakan mungkin pengikutnya yang ngasih linknya ke sana, ke si Jumpret, ya. Akal sehat yang ditawarkan umat Islam itu kayak mana? Saya akan berikan pertanyaan, lalu bagaimana dia mengolah akal sehatnya ketika saya berikan dalil. Kasih tahu si Jumpret. Ini ada pengikutnya Jumpret nggak? Kasih linknya. Jangan cuma hanya nyari koin di TikTok dia. Ya, kita kalau di live streaming di YouTube begini, kita langsung tunjukkan datanya. Secara screen terang-terangan bisa dibaca semua orang. Ya, saya akan berikan dalilnya bagaimana akal sehatnya bisa berfungsi. Kasih teman-teman, saya minta teman-teman kasih link yang saya sudah apa namanya nih, paku ini ya. Kasih dia. Suruh masuk ke sini. Akal sehat yang digadang-gadang sama si Zulkifli itu kayak mana? Dengan dalil yang akan saya kasih. Jawab. Saya tidak mau pusing dengan pembahasan Alkitab. Kalau cuma congornya cuma jerotos doang ya, terpaksa ya saya mute. Itu aturan saya. Dia sampai harus betul-betul bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki akal sehat hanyalah Islam. Oke, saya tunggu ya, Zulkifli Jumpret. Ini hari ini kita sengaja memang membahas kamu nih. Ini Bang ya, semangat Bang mempelajari firman Tuhan. Suatu saat saya percaya Tuhan tidak buta melihat secara pembelajaran Anda. Suatu saat saya akan lihat. Bagaimana ini bisa menjadi satu? Suatu saat saya akan lihat Engkau datang dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Suatu saat kita anggap ini manusia yang model seperti ada orang bicara dia nggak peduli, tapi ngundang di TikToknya. Orang punya etika juga enggak, ngomongin akal sehat. Ya, terus sudah begitu, ya dia sebut Bapak Roh Kudus dengan firman, dia katanya apa namanya ini? Di ini mana bagaimana nih bersatunya? Dia pakai kertas disobek-sobek, ini analoginya dia di mana ini? Ya? Kalau dirinya dipotong nih kepalanya, terus hatinya dipisahin, ya kakinya dipisahin, dimutilasi, ya memang nggak bisa. Harus disatukan, harus dijahit itu disatukan. Kalau dimutilasi terpisah. Ya, yang disebut apa namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bagian dari dirinya tidak bisa terpisahkan. Emang Allah itu mati? Enggak kan? Walaupun dalam kemanusiaan dia menunjukkan dagingnya harus mati, tapi dia juga nggak mati dagingnya. Maksudnya menunjukkan bahwa dia harus turun ke dunia orang mati, ya. Dia memberikan kesempatan orang-orang terdahulu untuk menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kembali kepada kodrat ilahinya. Itu yang betul. Lihat dirinya ya, ada akalnya, ada tubuhnya, ada rohnya. Terus terpisah gitu, ya mati dong namanya kalau terpisah. Zulkifli. Masa dia menganalogikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus pakai kertas gini, teman-teman nih, coba otaknya di mana, akal sehat di mana dia? Kalau dia ngomongin begini, analogi gini di depan saya, berarti otakmu itu di warung, di pasar, ya, kepalamu lagi ngomong di sini, gitu ya, terus pantatmu di rumah gitu kan, Zulkifli gitu. Bisa saya gitu kan teman-teman ya? Kalau dia pakai analogi kertas yang terpisahkan begini, ya, konsep Tritunggal bukan model terpisah begini, ya. Bisa apa ini? Saya berharap ada Muslim masuk lagi. Selamat malam tipu-tipu. Selamat malam tipu-tipu. Buka mute-nya silakan. Selamat malam, salam Bu Fatimah. Oh, salam ya, saya pikir kadrun. Saya itu lagi nunggu-nunggu mereka inilah. Itu untuk nama pengganti Suma itu, Bunda. Oh gitu. Saya gatel betul masalahnya. Saya gatel betul ini pengen nampolin dia ini. Kok teriak-teriak tiap hari cuma hanya membahas Alkitab saja, suara kenceng-kenceng pula ya kan. Sudah itu gitu ngapain kosong, kita pakai akal sehat. Tong kosong nyaring bunyinya itu, Bunda. Makanya sibuk nyari koin dong di TikTok, nggak pernah mau dia masuk ke sini. Kalau ke sini kita ada aturan, nggak boleh kayak pasar. TikTok itu kayak pasar, tau nggak? Aduh, kacau parah. Lanjut. Ingat ya kalian ya, suatu saat dimatikan. Tuhan. Nah, kalau akal dimatikan, bisa nggak ini menjadi satu? Bisa. Ini satu, udah matikan akal. Satu kan? Satu, udah selesai. Gila kita. Ini dibilang. Ya, mungkin dia kalau sudah ngalami otaknya terpisah sama kepalanya, itu baru dia mikir, oh iya berarti saya udah mati nih, gitu nanti dia. Ya, dia menganalogi Bapa, Anak, dan Roh Kudus terpisah, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut lagi, ada video dia lagi. Saya fokus sengaja memang ngebahas dia ini biar sekali-kali lah dia mau ke sini ya. Biar agak sedikit panas. Tipu-tipu mute dulu, itu ada feedback tuh, Bu. Oh ya, di mute dulu Pak, tipu-tipu. Jadi biar nggak feedback. Ya, kita dengar. Ketahuan siapa yang ke penjuru bumi, tergopoh-gopoh siang dan malam kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan. Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen.
Subhanallah, Islam suci dari itu. Islam menggaungkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam datang ke atas muka bumi ini sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Rasul utusan Allah. Yohanes 17:3, hidup ke... Aduh, kalau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel, Jumpret, nggak usah lah dicaplok dalam Quran jadi bahasa Arab, ya. Mikir nggak nyampe ke sini? Umat Islam selama ini selalu di doktrin sama si Jumpret ini ya, supaya menganggap bahwa Isa itu bukan diperuntukkan untuk seluruh dunia, padahal kitabnya sendiri Isa itu ya, itu apa namanya, tanda bagi seluruh alam semesta. Tuh bahasanya pakai seluruh alam semesta. Baca surat Al-Quran Anbiya teman-teman. Kalau nggak salah itu mungkin ayat 19 sampai 21, itu mungkin sekitaran itu. Ya, itu berikan penjelasan tanda kelahiran Isa itu lebih istimewa daripada Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Isa itu hanya untuk Bani Israel, kenapa kok disebutkan dia yang terkemuka di dunia dan akhirat? Emangnya yang masuk surga cuma orang Yahudi doang, Jumpret? Ayo anak buahnya Jumpret, mana nih? Kasih linknya. Kasih linknya. Tolong kasih linknya. Biar dia berani masuk ke sini, jangan cemen. Ya, masa dia cuma keluar berani cuma nyari koin di TikTok doang, gak berani di sini. Ayo, kalau memang Yesus itu adalah Isa, ya, kenapa Yesus yang katanya diutus di bangsa Israel doang tiba-tiba pindah di Arab, bahasanya Arab, diakui sebagai nabinya oleh orang Arab, ya? Terus kemudian di kitab Arab, teman-teman, Isa itu katanya terkemuka di dunia dan akhirat. Loh, dunianya Isa itu cuman Yahudi doang kah? Ayo akal sehatnya mau di mana nih akal sehatnya Jumpret? Ayo. Habis kamu ditelanjangi di sini, mampus kau nanti. Ya? Kita ambil kitabmu semua, mampus kau. Kalau kau pakai dalih bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel, ya, saya akan bantah dari kitabmu. Bagaimana tuh kitabmu, ya? Si Isa yang katanya dari Bani Israel katanya diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, tetapi dia terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaannya, emang dunia dan akhirat itu cuman Bani Israel? Ayo, otaknya masih ada gak, Jumpret? Jadi kamu yang ngatain kami umat Kristen tidak punya otak, di sini saya buktikan kau yang tidak punya otak. Ya? Terus saya mau tanya lagi nih. Kalau memang Isa itu hanya diperuntukkan untuk Bani Israel, dia disuruh datang lagi ke dunia itu yang kedua kali bunuh babi. Babinya di mana babinya? Di Israel kah? Hanya Israel doang babinya? Babinya. Ayo, akalmu di mana, Jumpret? Berani nggak? Gemetaran nggak lo? Ya, sini saya pastikan kau saya buat gemetar kau. Bicaramu terlalu kencang ya, seperti pakai toa saja tapi kosong kau. Ayo kasih linknya, bagiin ke si Jumpret biar panas aja, saya pancing panas-panas biar dia mau masuk ke sini dia. Bu Fatimah, satu lagi Bunda. Isa kan Ya. kalimatullah. Berarti hanya untuk Israel, orang tidak. Makanya teman-teman ya. Jadi kitabnya sendiri ngomong apa, dia tentang sendiri gitu. Kalau kami bisa bicara, kamu pakai Yohanes 16 ya? Atau Matius 16 ya? Matius 14 ya? Atau berapa itu ya? Saya lupa ya. Matius 15 kalau nggak salah ya. Ya, bahwa dia diutus dari bangsa Israel. Dia kata darinya dia buang. Kenapa? Umat Islam sudah tidak terbiasa mengerti kalimat. Karena ketika dia membaca Qur'annya juga nggak paham kalimatnya, itu butuh tafsir ya. Jadi sudah nggak terbiasa membaca kalimat. Jadi kata darinya itu dibuang. Kalau bicara dari, konsepnya adalah seperti halnya dalam kitab para nabi Yesaya 43 bahwa Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi-saksinya, ini saksinya Tuhan. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi bagi siapapun orang-orang yang mengakui Abraham, Ishak, dan Yakub harus mempercayai bahwa kesaksian yang benar, utusan yang benar itu berasal dari bangsa Israel. Ketika Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya, kesaksian peristiwa dan bangsa Israel lalu kemudian diperkembangkan untuk seluruh dunia. Karena apa? Tuhan memilih bangsa Israel. Segala sesuatu dimulai dari bangsa Israel. Itu yang betul. Jadi kalau kelakuan si para polemikus, polimodar itu ya, itu mereka selalu hanya mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tetapi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta. Ayo, saya ajak kamu menunjukkan dalilnya kalau Muhammad itu untuk seluruh alam semesta, dan di mana kamu akan bisa menemukan bahwa Isa dalam kitabmu lebih tinggi daripada Muhammad.
Ayo, Zulkifli, kita siap banting-bantingan ini untuk keluarin dalil. Ayo. Berarti dia menista Al-Quran, Bu. Iya, makanya. Kenapa dia menghindari Quran? Karena sebenarnya gamparin mukanya dia sendiri. Ketika dia menyudutkan kekristenan, dia gamparin mukanya sendiri. Jadi ketika dia menabok kita, menyerang kita dengan Alkitab, kita serang balik dengan kitabnya. Begitu. Jadi itu jangan yang benar, Bunda. Itu yang benar. Kita untuk dipermasalahkan lagi kitab kita. Karena apa? Kitab kita itu sudah dituduh dirubah-rubah lah. Kitab kita ini sudah kitabnya Paulus lah, kitab palsu lah. Sudah, stop. Kita langsung hajar mereka. Ya gitu aja. Ini saya udah gemes banget teman-teman. Saya udah siapin data untuk nabokin si Zulkifli ini. Minum air dulu, Bu. Kita permalukan di sini. Karena apa? Dia itu hanya keluar-keluar di TikTok nyari koin. Ya, sampai dia bikin klarifikasi. Kalau orang yang bilang katanya saya cuma nyari koin di sini, saya siap ke offline. Itu pun bagi para polemikus Kristen. Tapi kalau pendeta yang sopan cukup online. Tapi kalau penista offline, ya apa? Karena ngancem, tahu nggak? Mau ngajak perang fisik kan? Gitu kawan-kawan. Jangan cuma hanya dia karena dia sabuk, nggak tahu sabuk hitam atau sabuk apa dia itu taekwondo. Ya sudah masuk aja ke MMA sekalian, ya kan? Buktikan di situ kalau kau lebih jago. Ya kan? Emangnya cukup bela diri kau punya bela dirimu itu? Nah gitu kan kawan. Gak usah sok-sokan ya. Nah lanjut lagi, apa katanya nih? Kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Oke, kalau begitu kamu ngapain percaya Muhammad? Kalau kau satu-satunya mengenal Allah yang benar, Allah yang benar itu Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di mana dia telah menyatakan namanya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman yang diutus menjadi manusia. Bukan utusan yang kau pikir itu seperti nabimu, jompret, ya. Jadi kenapa kau sudah mempercayai Yohanes 17 ayat 3, ya? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya Yesus Kristus yang kau utus. Kenapa kau percaya Muhammad? Ayo, gimana jompret? Nah, Bunda, dia mau itu mengakui itu Allah yang dimaksud itu Allah SBT itu, dia mau itu. Politik. Ya, nanti kita tunjukkan Allah SWT-mu itu ingin menargetkan supaya manusia itu memenuhi neraka. Kasih dalil mampus dia nanti, ya kan? Betul. Mana Alkitab menyebutkan bahwa Yahweh itu punya niat untuk memenuhi neraka jahanam dengan manusia? Ayo, mana? Sama nggak itu Allah SWT? Jadi jangan hanya kata-kata Paijo sama-sama Paijo itu adalah bapaknya, nggak bisa. Harus dilihat dulu sama-sama namanya Paijo. Ya, Paijo ini sebagai apa harus dilihat dulu. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan cuma hanya mengatasnamakan Allah, Allahnya dia. Ya, Allah kami itu Allah kami dan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang adalah Allah juru selamat. Juru selamat manusia, bukan seperti Allahmu yang memberikan batu dari surga, konon katanya dari surga untuk menebus dosa manusia, bukan. Ya Zulkifli, kamu bisa polemikus, saya polemikus saja pakai data. Kamu bisa polemikus gak pakai data kamu nanti. Kamu mau ngeledekin Alkitab kayak manapun kamu gak pakai data. Ya, tapi saya bisa bicara jujur apa adanya pakai data. Nanti kita ungkapin semua teman-teman. Biar hari ini kita bongkar sekalian karena punya alasan. Dia yang keluar-keluar duluan ya. Hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau kamu pengen mengalami hidup yang kekal, percayai Yesus itu sebagai utusan. Gitu saja sudah. Hilangkan nabimu, berani nggak jompret? Ayo. Bunda, dia tidak mengerti itu kata utusan. Dia mau menyamakan utusan itu dengan nabinya. Iya. Begini dia. Nggak apa-apa, pakai cara berpikirnya mereka nggak apa-apa, Pak. Cara berpikirnya mereka saja itu mereka udah jujur balik kok. Kita sangat tahu konteks daripada utusan yang disebut Alkitab itu nggak seperti itu. Kita bisa merujuk kepada Yesaya 55 ayat 11. Itu firman diutus loh. Firman diutus. Ya, dan dia akan melakukan kehendaknya. Firman itu diutus akan melakukan kehendaknya. Emang ada konsep di Al-Quran? Sebenarnya ada. Quran surat An-Nisa ayat 171 sampai 172 itu mengemukakan itu. Hanya gara-gara terjemahannya dikasih kata sisip-sisipan itulah yang pada akhirnya mengubah makna. Ya pada akhirnya apa? Menjadi keledelian seperti jompret ini. Ya, jompret sekarang gini saja, kita pakailah cara berpikir mereka. Kalau memang satu-satunya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal hanya mempercayai Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu-satunya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah utusannya. Kan begitu? Kenapa percaya Muhammad? Apa gunanya Muhammad? Ayo, Muhammad bisa apa? Ayo, bisa apa? Begitu caranya. Kalau pakai akal sehat, ngatain kita orang Kristen nggak punya akal sehat.
Akal sehat kayak mana yang mau dibawa nih? Nanti tak kasih dalil bagaimana dia akan menjawabnya. Bunda. Tapi Kristen, Bunda, mohon maaf, begitu dia pergi Kenapa? Ya, saya sedikit mau memberikan penjelasan apa tentang utusan. Yesus itu sebelum lahir sudah diutus. Beda dengan dia, nanti lahir umur 40 baru diutus. Itu. Jadi jauh. Oke, lanjut Bunda. Iya. Orang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siapa penyesatnya? Adalah mereka yang pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Nah, kalau tidak mengaku yang datang sebagai manusia. Di mana-mana kalau manusia nggak ngomong gini, saya diutus ke Amerika sebagai manusia gitu. Dari sononya saya manusia. Ya. Gitu, jempret. Ya. Jadi yang disebut antikris itu apa? Antikris itu dia menyangkal, ya, menyangkal bapak maupun anak. Ya, anak itu dikategorikan sebagai anak manusia. Ya. Kenapa dia mengatakan tadi sepakat dengan Alkitab bahwa dia diutus sebagai manusia, bahwa firman itu datang sebagai manusia. Ya, jadi bukan manusia yang dari sononya, karena diutus sebagai manusia. Misalkan kayak Zulkifli dari Makassar ke Jakarta ya sebagai manusia, dari sononya sebagai manusia. Mana bisa diutus si Zulkifli sebagai manusia? Enggak, si Zulkifli diutus sebagai polemik begitu, ya, bukan sebagai manusia karena dari sononya manusia. Kayak Muhammad ya, nggak ada ceritanya Muhammad diutus sebagai manusia, nggak ada. Karena apa? Dari sononya manusia. Begitu loh, ya. Jadi nggak ada ceritanya Muhammad itu diutus sebagai manusia, karena memang dari sananya manusia. Begitu kawan-kawan, Alkitab begitu bicara, ini artinya kejepit sendiri kalau ngomong. Bukan? Itu finalnya. Kemudian terakhir ya, mohon maaf kepanjangan, tapi saya harus ini karena saya lagi di gunung soalnya. Saya tadi sudah menjelaskan sedikit lagi, deh. Boleh ya? Boleh ya? Iya, boleh. Oke, baik. Sedikit lagi. Nah, ketika kemudian kita sudah memahami nih, baik Al-Quran maupun kitab yang digenggam saudara kita Kristen, tahu Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk siapa? Kalau mengatakan Taurat hanya untuk Bani Israel, kenapa Quran surat Al-Baqarah ayat 120 Allah panik? Kenapa Allah panik, Jumpret? Saya mau tanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 120, kenapa Allah panik membuat isu, membuat fitnah bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada umat Islam sampai masuk agamanya mereka? Maka saya berapa kali saya pernah bertanya, sejak kapan orang Yahudi mempromosikan agama ke orang Arab? Sejak kapan orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat mempromosikan agamanya ke seluruh dunia? Sejak kapan? Ayo, jawabnya gimana? Makanya gak usah sok-sokan Zulkifli kayak yang punya akal saja. Kau ngomong kayak begitu ya, akal kami lebih jauh berpikirnya daripada pikiran kamu. Kalau umat Islam sudah dari sana dikasih kualitas ya, pasti sombongnya minta ampun, nggak punya kualitas saja sombongnya minta ampun. Ya, kalian menikmati produk-produknya Yahudi, tapi kalian mengutuk-ngutuk orang Yahudi aja biasa aja kami. Nggak sombong lah kalian, tinggal penikmat saja sombongnya minta ampun. Maka itulah Tuhan itu adil ya. Akal sehat itu bukan diperuntukkan untuk kalian. Gitu, itu aja kok repot sih. Bani Israel, Injil yang mana? Markus 4 nomor 11. Yesus mengajarkan Injil Allah. Teman-teman, gaya Polinikus itu ngerti nggak? Pilih-pilih ayat. Gaya Polinikus itu lidahnya akan tiba-tiba ngejeplak begini. Kitab Injil itu sudah tidak original, tapi sudah campur tangan manusia, sudah campur tangan dengan Paulus itu, ya. Ada ini gini. Tapi tiba-tiba nanti dia ngambil apa namanya, nyomot ya, yang sesuai dengan udelnya. Nanti kalau misalnya dia tanya, saya minta dalilnya, dikasih dalil, itu ayat sisipan itu. Itulah kelakuan si Jumpret. Makanya dulu waktu dia masuk ke sini, waktu sebelum debat, karena saya tahu persis dia cara debatnya dia itu, saya tahu persis. Itu dari zaman di grup WhatsApp, saya itu sering dikeroyok di grupnya mereka. Nah dulu dia bilang, dia bilang gini, saya tanya dulu, Bang Juma, sebelum membahas Alkitab, kitab mana yang kau anggap palsu dulu, catat dulu, jangan sampai nanti dikasih dalil, nanti kau bilang itu ayat sisipan. Saya ngomong sekakmat begitu duluan, kenapa? Karena saya tahu cara dia, makanya dia setengah mati kan? Ya kan? Setengah mati. Satu pertanyaan apa yang disempurnakan Muhammad, udah alasan sinyal nggak ada lah apa, habis itu kabur. Ya kan? Udah kabur, mempengaruhi teman-temannya nggak boleh masuk ke tempat saya. Maksudnya apa begitu? Ya, jangan masuk ke tempatnya si Fatimah itu. Saya lebih baik saya suka sama kambing dilipstikin atau gedebok pisang daripada Fatimah lu. Siapa yang mau ajak pacaran? Siapa yang genit mau cintai dia? aduh Jumpret. Aduh. Ya.
Ya oke, izin sudah bisa berkomentar kita ini? Ya boleh sedikit, silakan. Nanti karena videonya Oke. masih panjang karena kita juga Ya, harus masih terkait. Jadi saya juga ya mau dikatakan geram. Saya juga paling tidak ramah sih bukan pada orang, tapi kepada ajaran yang kemudian apa namanya yang kita imani diseleweng-selewengkan begitu, ya kan? Jadi begini, kekristenan itu tidak membutuhkan opini Islam soal siapa Yesus. Sebab Yesus sudah diagungkan sebagai Tuhan itu jauh sebelum ada Islam, jauh sebelum Allah SWT itu dianggap sesuatu di Arab. Itu amat sangat jauh, dan itu bukan karena Paulus. Sekarang kan mereka semua nyalain Paulus. Kemudian ada juga yang bilang bahwa Konsili 325 itu adalah kesepakatan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Padahal Konsili 325 itu tidak membahas soal itu, tetapi soal polemik Arianus pada ketika itu, Arius. Ya kan? Nah, tapi oke lah jika kemudian mereka mengatakan tahun 325 itu adalah hari atau tanggal di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. Tahun 325 itu Islam belum ada, masih jauh. Allah SWT belum jadi apa-apa, belum jadi satu-satunya di Arab, masih bersama-sama dengan 300-an lebih sesembahan teritorial. Dia pun salah satu kok di antara situ yang kemudian dirubah itu dari versi Quraisy menjadi versi Gua Hira. Kemudian saya juga geram sama semua. Bagusnya dia hadir dan saya juga mau debat sama manusia itu. Jadi ketika sengaja saya panas-panasin terus ini biar pengikutnya itu Bagusnya geram hadir. panas langsung kasih linknya biar berani dia, biar jangan pakai daster terus ya. Iya, karena memang setahu saya sih dia mau mendatangi channel-channel yang open camp. Saya tahu itu karena dia tahu bahwa orang-orang yang open camp itu selalu walaupun tahu kelemahan Islam, tapi pasti karena di Indonesia kan kita nggak sembarangan untuk membicarakan tentang kelemahan mereka itu yang begitu sangat-sangat. Nah, jadi ketika mereka mendatangi Alkitab, ayat-ayat manapun yang mereka pilih, itu sebenarnya mereka lagi sedang pamer interpretasi gelap aja. Yang sebenarnya ayat-ayat yang mereka kutip-kutip itu tidak membicarakan atau tidak sama persis, hanya karena mereka melihat bahwa seakan-akan ayat itu mendukung opini bodong mereka itu, ya itu aja yang mereka jadikan jalan. Baru kemudian dikatakan di Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka melakukan proses Allah dan Yesus Kristus yang kau utus. Islam pada umumnya, polemikus ya, mengira bahwa kata Allah di sini menunjuk pada Allah SWT. Ini kan benar-benar nggak benar itu. Karena Allah di sini, Islam juga kebingungan sebetulnya ketika berpolemik soal kata Allah ini. Sebab sebenarnya tidak ada Allah bernama Allah, nggak ada itu. Elohim bernama Elohim nggak ada. Itu sebabnya ketika kata Allah itu diterjemahkan atau kata Elohim diterjemahkan menjadi kata Allah di dalam bahasa Arab, itu karena dianggap padanan katanya kan sesuai. Padanan kata menunjuk kepada gelar, bukan kepada nama pribadi atau proper name. Kalau kata-kata Allah nggak usah jauh-jauh ke Allah Israel, orang pagan namanya juga Allah kok. Iya, makanya kan ada 300-an itu kan semuanya dikasih gelar Allah juga oleh penyembahnya masing-masing. Karena kan nggak mungkin Allah itu menunjuk kepada sesuatu yang dianggap punya Tuhan lah begitu. Jadi ketika namanya apapun itu bisa disebut Allah. Jadi Allah ini, Allah itu, dan itu sebabnya di Alkitab ada kata Allah huruf kecil yang memang menunjuk kepada Allah semacam itu. Jadi bukan nama Allah. Nah, anehnya ketika Islam belakangan ini merasa bahwa kata Allah itu adalah eksklusif ciptaan Islam. Ini sudah gila ini dunia ini logika berpikirnya Islam ini. Mereka itu ngotot seakan-akan kata Allah itu adalah eksklusif milik mereka sendiri. Ini gile. Padahal kan sebenarnya Kristen itu sudah adalah di Arab sebelum Islam. Ada sudah juga menggunakan kata Allah. Tapi oke lah, kalaupun sekarang mereka mau ngotot ya kita kasih aja. Emang orang Kristen mengkultuskan kata itu enggak lah. Sementara itu dulu, lanjut Bupat, lanjut. Ya, Bupat sebentar, sedikit Bunda. Jadi kalau dia hadir, saya tidak mau berdebat agama karena tidak akan pernah berpendapat. Saya hanya mau hantam dia dari sisi bahasa, makna dan pemahaman tentang bahasa dalam Alkitab dengan dalam bahasa kitab dia itu. Itu yang saya mau kejar dia. Pak. Dia di sini cuma teriak-teriak doang kok. Di sini cuma teriak-teriak doang. Kita kancing dia. Saya juga hantam dia dengan teriak-teriak aja. Tapi kan saya bisa bertanggung jawab apa yang saya teriak-teriakkan. Kalau dia kan nggak bisa. Gitu aja. Lanjut ya. Lanjut. Kisah para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus, Injil Allah, Injil Yesus. Yang ada di gereja sekarang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, surah-surah Paulus. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes ditangkap? Mana kemudian Injil Yesus yang diajarkan kemudian Filipus ketika Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan? Lukas tak pernah dipanggil, Markus tak pernah dipanggil, penulis Matius tak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Bukhari malah nggak tahu sama sekali, Muslim nggak tahu sama sekali, Mustad Ahmad nggak tahu sama sekali, Ibnu Majah nggak tahu sama sekali. Gimana jumpret? Sok-sokan ngomongin Isa juga, ya? Jadi janganlah goblokmu itu seolah-olah kamu itu pintar karena umatmu tuh tahu, kamu tahu umatmu itu emang kebanyakan ambiar semua otak mereka kan? Maka kau bicara begini seolah-olah kau pintar menurut kau sendiri, menurut
golonganmu sendiri. Menurut kami ya kau lebih parah. Kenapa? Kau menggugat apa yang disampaikan oleh murid Yesus ya, yang orang katanya tidak pernah ngomong sama ini, ono itu, Markus, Lukas dan lain sebagainya ya. Bagaimana, apa kabarnya Bukhari, apa kabarnya Muslim, itu Majah, ya Musnad Ahmad, ya Ibnu Hibban, apa itu? Siapa mereka? Sok-sokan ngebahas Yesus. Ya, belum lagi nabimu. Urusan apa? Bu Fat. Ya. Dia tanyakan di sini, mana Injil Allah? Ya emang bagus tuh pertanyaan itu. Kita juga bertanya-tanya loh, di mana Injil Allah yang eksklusif diturunkan oleh Allah? Mana itu? Kita juga bertanya kok itu. Saya juga pernah menanyakan itu. Allah kamu tuh kayak mana sih ya? Allah katanya membenarkan kitab Taurat dan Injil. Udahlah, gak usah ngebahas Alkitab kita. Kalau memang itu kamu gak imani, kita tanya, Injil yang dibenarkan Allahmu yang mana? Ya. Injil yang sudah dipalsukan dibenarkan? Atau Injil yang sudah hilang dibenarkan? Pertanyaannya hilangnya kapan? Kan gitu. Nah, itu bagaimana jawabnya? Muslim. Makanya kalau sudah di celana, jangan malah ngegoblok-goblokin orang yang punya akal. Kami punya akal banyak sekali, sampai bikin kamu gak akan mampu bisa menjawab, Jumret. Gak usah gara-gara koin ini sampai setengah mati begini sok-sokan ya. Paulus apa lagi? Ya, Paulus apa lagi? Jadi Injil yang dimaksud itu ketika Al-Quran menarasikan, itu hanya untuk Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur dan Injil hanya untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba di dalam Qur'annya orang-orang yang mengikuti Isa adalah di atas orang kafir? Itu Quran surat Al-Imran ayat 55 tuh, Jumret. Ya? Terus sudah begitu enggak, Jumret? Di Quran surat Al-Anbiya ayat 91 ya, kelahiran Isa itu adalah tanda besar bagi alam semesta. Emang alam semesta tanda besar yang disebut Allah itu Israel doang, Dul? Baca, Muslim, semuanya kalian buka kitabmu sekarang. Quran surat Al-Anbiya ayat 91, baca. Jadi kalau Jumret ngomong kayak begini, artinya dia menista kitabnya sendiri. Tak kasih dalilnya loh, kalian tinggal buka, cross check sendiri. Nanti kalau tak kasih ayat saya, nanti dikiranya itu rekayasa saya. Baca sendiri Qurannya, ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 91, kelahiran Isa adalah tanda besar bagi alam semesta. Muhammad gak punya loh gelar ini, ya. Ada ayat yang sebelumnya itu cuma dia hanya tanda bagi alam semesta, begitu doang. Itu Muhammad, tapi bukan tanda besar. Yang memiliki tanda besar bagi alam semesta itu Isa dalam Quran. Ya, salam sadar kalian. Makanya kalau si Jumret berani kesini ngomong begitu, aduh saya tabokin dengan kitabnya, berarti kau menista Quranmu, Jumret. Ya, lanjut. Mazmur 147, aturan-aturan. Oh ya, belum lagi. Ini Jumret sama umat Islam perlu tahu. Ini siapa sih, berisik banget, aduh. Pak tipu-tipu dari tadi saya udah mute ya. Tolong kalau pas lagi gak dipakai di mute, jangan dibuka, berisik banget. Ngilangin konsen saya deh. Nah, terus udah gitu ya, saya kasih tahu sama umat Islam semuanya. Ya. Kalau memang Isa itu hanya untuk Bani Israel, kenapa dia harus mengetahui hari kiamat? Emang hari kiamat hanya untuk Bani Israel, seluruh dunia nggak kiamat gitu? Ayo, jawab apa? Kira-kira si Jumret, kalau memang si Jumret cemen nggak berani ke sini, ya, saya berharap itu pengikut pendugalnya itu suruh ngejawab pertanyaan saya tadi. Ya, suruh ngejawab pertanyaan saya tadi. Ya, pakai kitabnya sendiri. Kenapa? Kalau memang Quran itu bisa membela dirinya sendiri, jawab juga pakai kitabnya. Oke. Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya diberikan kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya hanya untuk Israel, dan hukum-hukum Tuhan ini tidak untuk seluruh bangsa. Hah? Ketetapan hukum Tuhan tidak untuk seluruh bangsa? Berarti yang dikasih hukum oleh Allah itu gak seluruh bangsa juga gitu? Gimana, Jumret? Maksud lo Tuhan ini, Tuhan yang mana nih? Tuhan Yakub ini bukan Allah SWT toh? Hah? Allah SWT ini ternyata bukannya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub kan? Ayo. Mikir. Dah, gemetaran nggak lo, Jumret? Saya bisa counter semuanya ya, congor kamu itu ya. Congor kamu itu cuman hanya suaranya doang yang keras, tapi zong. Ini buktinya saya bisa mengcounter semua. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub hanya berlaku untuk bangsa Israel, artinya disembah umat Islam itu berhala. Mau kan? Mau Jumret? Ayo, mampus nggak kau? Ada blunder fatal dia di situ, Bu Fat. Keblunder semua. Karena saya bilang apa? Kalau
bicara terlalu tinggi, keluar-keluar hanya sibuk menyerang kekristenan, ya, dia akan terjungkil balik sendiri, tahu nggak? Ya, saya itu ya memberikan edukasi dua pandangan dan juga merangsang untuk umat Islam berpikir. Saya pakai data dengan baik-baik dengan cara umat Islam berpikir. Kemudian saya tambahin bagaimana cara berpikir yang benar. Itu kalau saya nggak sembarang bicara saya. Tapi kalau dia keluar-keluar begini, ya teman-teman, kita semua bisa bantah. Kalau dia mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub ketetapannya dan juga hukumnya hanya untuk Bani Israel, berarti umat Islam selama ini menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala. Siapkah, Jumret? Ayo, mampus nggak ini? Ya, lanjut. Kita akan bongkar ya. Boleh saya tambah dikit, Bu, sebelum lanjut. Ya, silakan. Jadi si Zuma ini memang bodoh. Kenapa? Karena memang hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Betul. Tetapi hukum Nuh yang diturunkan pada Kejadian 9 itu untuk semua manusia. Yang jadi masalah, yang nggak diturunkan hukum itu kepadanya, cuma ikut-ikutan. Kan begitu? Ikut-ikutan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat bukan untuk mereka. Yang ditekankan pada pada Mazmur 147 itu masalah hukum Taurat. Bukan hukum-hukum untuk bangsa-bangsa lain. Itu untuk orang Yahudi memangnya si Zuma ini orang Yahudi. Enggak. Jadi sekali lagi ya, hukum Taurat itu diturunkan untuk bangsa Israel, untuk diikutin untuk bangsa Israel, bukan untuk orang lain. Kalau kamu mau bukan bangsa Israel, ikutin hukum Nuh yang disebut dengan 7 hukum Nuh. Itu untuk universal, bukan untuk seperti Yahudi. Yahudi itu harus ikutin hukum Taurat. Gitu. Kalau memang kamu konsisten, ikutilah hukum Nuh. Yang ikut-ikutan mengikuti hukum Taurat, nah ini yang jadi masalah. Padahal dia bukan orang Yahudi, hanya ke Yahudi-Yahudian saja, atau cuplak sana cuplak sini, sedikit-sedikit saja sebetulnya hukum makan saja nggak lulus. Hah? Si Zuma ini pasti makan lele, makan unta atau minum kencing unta toh? Itu dilarang di hukum Taurat. Kan Hukum gitu. Taurat ada Ikutan. hukum Taurat ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah, Pak. Dia punya itu. Jadi Ya, ada hukum hukum Taurat sipil. itu dijabarkan ada 613. Klasifikasinya mungkin ada 4. Ada hukum sipil, hukum moral. Ada tiga, Pak. Iya, ada 3 dan hukum 3. upacara kalau nggak salah. Karena hukum Taurat itu kan mulai bukan populer ya, mulai diadakan ketika mulai Israel Yahudi kuno itu, agama Yahudi kuno itu dilembagakan oleh Musa. Nah, jadi kalau untuk 10 hukum sendiri itu memang universal karena kan dia ditulis. Nah, itu justru yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri ya, cuman itu Keluaran 31 ayat 18. Bahwa dua hukum itu yang memang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Jadi kalau hukum Taurat memang sih ada beberapa yang sudah tidak berlaku ya, tapi selebihnya untuk umum kok, untuk universal lah. Malah kalau semua hukum positif di dunia itu sebetulnya hukum Tuhan. Itu sebabnya kita terima. Buku itu disatukan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dialog atau diskusi yang sedang berlangsung barusan teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Berikan yang terbaik, tidak perlu meniru orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kurang tepat terhadap keyakinan lain. Itu tidak ada faedahnya sama sekali. Kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk memberi pertanggungjawaban secara lemah lembut. Ya, memang kadang keras, tetapi bukan dengan cara yang tidak benar. Keras, tegas, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat. Hal itu mesti kita ingat. Dengan lemah lembut, dengan sopan, menghormati perbedaan. Itu firman Tuhan katakan teman-teman sebagai seorang yang berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Karena tidak pernah terjadi, ya, tidak pernah terjadi dengan hujatan, dengan kata-kata yang tidak benar, akhirnya dipakai untuk memenangkan orang. Nggak pernah. Selalu diawali dari semua kelemah lembutan, penyampaian yang lugas dan benar, penuh dengan bobot, sehingga ada banyak orang yang berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan nilai-nilai yang keluar dari mulut kita tentang iman kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengarkan diskusi ataupun debat yang berlangsung, teman-teman boleh perhatikan, setiap apologetik Kristen selalu meminta dalil dari setiap argumentasi, opini yang disampaikan oleh para polemikus. Siapapun dia mesti membuktikannya dengan literatur atau dalil yang bertanggung jawab sebagai bukti bahwa apa yang diucapkan itu benar-benar ada dan real. Orang boleh saja menggunakan istilah-istilah, oleh orang bisa saja mengutip sana sini, tapi mesti ada buktinya. Kalau bicara tentang bukti, berarti itu sesuai dengan fakta. Kalau bicara tentang fakta, berarti itu pernah terjadi, bukan sesuatu hal yang bermimpi lalu diklaim itu ada dan pasti.
Sampai kapanpun itu tidak mungkin ada. Nah teman-teman, perhatikan, debat tersebut membukakan fakta bahwa polemikus tersebut tidak mengerti, bahkan tidak bisa menunjukkan dalil-dalilnya. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dia selama ini ikuti. Dalam konteks ini dipertanyakan, siapa penulis ini? Dia nggak bisa jawab. Siapa penulis ini? Dia tidak bisa memberikan argumentasi yang tepat. Jadi alhasil teman-teman, dia berputar-putar begitu, berputar-putar tanpa memberikan jawaban yang diinginkan lah, atau yang sesuai fakta lah, atau yang sesuai literatur lah begitu. Nah itulah yang terjadi teman-teman. Jadi tidak perlu agak marah gimana gitu ya. Kita hanya kepengen beriman dan berargumentasi sesuai dengan fakta. Itu sebabnya saya sarankan, kalau para ustadz dan para polemikus suka membahas Alkitab di komal mereka, oke, silahkan lakukan itu. Tetapi izinkanlah para apologetik Kristen untuk melakukan yang sama tanpa ada sikap baper yang akhirnya melaporkan dengan dugaan-dugaan yang kurang tepat, bahkan hal-hal yang terjadi barusan ini. Izinkanlah porsinya itu seimbang. Anda suka membahas tentang kitab suci orang Kristen, maka di saat yang sama izinkan kami untuk membantah sekaligus mempertanyakan iman kalian tanpa baper. Tapi hal ini mungkin sangat sulit karena ada banyak hal yang mudah baper lah begitu ya. Tapi tidak apa-apa lah, namanya kita sedang menghadapi, maka firman Tuhan akan terus tergenapi bahwa akan ada orang gitu ya yang melayani Allah katanya dengan melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Itu tertulis dalam Yohanes 16, bisa dibaca teman-teman. Ya, jadi mari kita terus tegas dan kita dukung apologetik Kristen untuk menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan manusia dari kegelapan dan membawa orang kepada kelepasan dari dosa. Oke teman-teman, salam damai sejahtera, kiranya kita terus diberkati Tuhan, memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita. Itu penting di tengah-tengah banyak orang yang menyalahpahami dan menggemari untuk membahas Alkitab kita. Tidak perlu kepanasan, bagi teman-teman kaum muslim, mari cerdas. Kalau memang argumentasi kami salah, argumentasi apologetik Kristen kurang tepat menurutmu, buktikan itu, debat itu, lawan itu dengan literatur-literaturmu yang mungkin lebih berbobot dibandingkan yang disodorkan. Terima kasih teman-teman, mari jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.